Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Jessica dalam kelas pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita langsung simak videonya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah adik-adik menyimak materi mengenai jaringan pada tumbuhan, sifat totipotensi dan kultur jaringan, nantinya adik-adik diharapkan dapat mengetahui dan mampu mengkorelasikan antara sifat totipotensi pada tumbuhan dengan kultur jaringan. Dari tujuan tersebut, adik-adik udah tahu kan kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dan fungsi jaringan pada tumbuhan, jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, pengertian sifat totipotensi dan kultur jaringan, jenis-jenis dan tahapan kultur jaringan, kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kakak mau nanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak sih apa itu jaringan pada tumbuhan? Jaringan pada tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel dalam tumbuhan yang memiliki fungsi, struktur, dan bentuk yang linier atau sama. Adapun beberapa fungsi jaringan pada tumbuhan yang perlu adik-adik ketahui, yaitu yang pertama, melindungi dan memperkuat bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Lalu, membantu mengedarkan sari makanan atau zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Dan yang terakhir, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari 6 jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Merupakan jaringan yang aktif membelah secara mitosis. Yang kedua, jaringan epidermis, yaitu jaringan yang berada di paling luar permukaan tubuh tumbuhan. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Adalah jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan yang terdiri dari jaringan xilem dan floem. Yang keempat, jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di setiap organ, baik pada jaringan akar, batang, daun, maupun buah. Selanjutnya jaringan kolenkim, yaitu jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, jaringan sklerenkim, yaitu jaringan penguat pada organ tumbuhan yang berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan. Adik-adik tahu nggak sih apa itu sifat totipotensi? Sifat totipotensi pada tumbuhan adalah kemampuan sel tumbuhan untuk membelah dan berdiferensiasi sehingga bisa tumbuh menjadi individu baru yang utuh. Sel-sel yang digunakan dapat diambil dari bagian akar, batang, daun, bahkan pada bagian putik, dan juga benang sari, dengan syarat harus merupakan sel yang masih muda dan juga sehat. Terus kalau gitu, adik-adik udah tahu belum kultur jaringan itu kira-kira apa sih? Kultur jaringan sendiri memiliki arti yaitu suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, baik itu sekelompok sel atau jaringan, yang kemudian ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Nah, kira-kira udah dapat belum nih poin keterkaitan antara sifat totipotensi dengan kultur jaringan?
Jadi adik-adik, keterkaitan antara sifat totipotensi pada tumbuhan dan juga kultur jaringan adalah metode kultur jaringan ini menggunakan prinsip dasar dari sifat totipotensi pada tumbuhan. Mengingat bahwa sel pada tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk membelah dan berdiferensiasi hingga membentuk individu baru. Akhirnya, dikembangkanlah metode kultur jaringan ini yang nantinya dari sel yang digunakan atau eksplan. Yang kita gunakan akan ditanamkan dalam media yang steril atau kondisi aseptik, yang nantinya akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, ngomong-ngomong, mengenai eksplan atau kultur jaringan itu sendiri, ternyata ada beberapa syarat yang harus kita patuhi loh. Yang pertama, kita harus melakukan kultur jaringan dalam kondisi aseptik atau steril. Kalau tidak, nanti yang tumbuh malah jamur, bukan individu baru. Lalu yang kedua adalah, dalam pemilihan eksplan yang kita gunakan ini, harus merupakan eksplan yang berasal dari jaringan yang masih muda atau meristematik. Selain itu, kondisi eksplannya juga harus sehat ya. Berdasarkan jenis eksplan atau sel jaringan, asal jenis kultur jaringan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua, polen atau anterkultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga, protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat, kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Yang kelima, somatic cross atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Nah, adik-adik, dalam proses kultur jaringan itu sendiri, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah proses pemilihan eksplan. Nah, pemilihan eksplan ini harus kita lakukan dengan memperhatikan kondisi yang steril. Selain itu, eksplan yang kita ambil harus dari jaringan yang masih aktif membelah dan juga dalam kondisi sehat. Kemudian, setelah kita melakukan pemilihan eksplan, maka kita akan membuat media kultur. Media kultur yang umum kita gunakan adalah media agar-agar yang di dalamnya sudah terdapat vitamin, mineral, hormon pertumbuhan, zat tumbuh, glukosa, dan lain-lain. Kemudian, tahap berikutnya adalah inisiasi, yaitu proses pengambilan eksplan dan mengkulturkannya pada media kultur kita, yaitu media agar. Setelah itu, nantinya akan terbentuk kalus, gumpal-gumpalan yang terdapat sel di dalamnya. Kemudian akan berkembang menjadi embrio, planlet, atau tanaman kecil. Sebelum kita pindahkan, dalam media tanam berupa pot atau tanah, kita harus melakukan proses aklimatisasi, yaitu menyamakan kondisi dari planlet tersebut dengan kondisi yang di luar. Karena tadinya kondisi planlet tersebut dalam kondisi aseptik ya, supaya dapat tumbuh secara maksimal, maka harus kita lakukan aklimatisasi. Bicara mengenai kultur jaringan, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa kelebihan dan juga kekurangan dari kultur jaringan itu? Kelebihan dari kultur jaringan ini yang pertama adalah sifat tanaman yang dihasilkan akan mirip seperti induknya, karena tidak mengalami proses persilangan atau perkawinan. Jadi, kalau adik-adik menanam tumbuhan yang buahnya baik,
maka akan dihasilkan juga tumbuhan yang menghasilkan buah yang manis pula. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dengan menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Lalu yang ketiga, tidak mengenal musim. Jadi, kalau adik-adik lagi musim rambutan, pohon mangga tetap bisa dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah dapat membantu dalam melestarikan plasma nutfah. Namun, ada beberapa kekurangan dari kultur jaringan. Di antaranya, biaya awal yang digunakan untuk proses kultur jaringan ini lebih mahal dan juga hanya dilakukan oleh para ahli. Itu dia adik-adik, materi mengenai jaringan pada tumbuhan, sifat totipotensi pada tumbuhan, dan kultur jaringan. Semoga dapat bermanfaat dan menemani pembelajaran biologi adik-adik ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Sekian dari Kak Jessica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!